Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selamat malam, terima kasih buat teman-teman yang udah sempat hadir di hari ini. Di hari ini saya ingin banyak sharing tentang Python, cukupnya di kayak khususnya di tugas besar satu di Python ini. Nah, karena kita belum kelar tugas besar satu, jadi nanti harapannya tugas besar satu nanti teman-teman tanya jawab dan sebagainya juga bisa dilakukan di grup. Saya bakal standby sampai jam 10 lebih. Uh, Nanti pasti teman-teman boleh berkabar aja kendalanya di grup gitu ya. Oke, saya mau bahas tentang indexing dulu teman-teman. Jadi indexing itu kemarin kita udah bahas sedikit tentang indexing, cuma kita belum lengkap ya apa itu indexing dan gimana penerapan indexing itu kalau di Python. Sebenarnya indexing ini sebenarnya mirip kayak kita kalau misalkan kita belajar left, mid, dan right. Oke. Jadi persis saat kita belajar left, mid, dan right, teman-teman. Ya, saat kita belajar left, mid, dan right, saat kita belajar left, mid, dan right, itu persis banget, teman-teman. Jadinya teman-teman saat kita belajar left, mid, dan right itu persis banget kita gampangnya kita mengambil kita mengambil kurang lebih karakter yang dibutuhkan karakter yang dibutuhkan untuk kita indeks gitu ya, atau kita indexing atau kita ambil. Misalkan saya butuh saya butuh beberapa karakter dari misalkan saya bilangnya belajar. Saya punya karakter belajar. Saya cuma butuh Ella dari belajar, atau saya pengen ada Bella, atau saya juga pengen adanya ajarnya doang dari belajar. Nah, kalau saya butuh karakter-karakter tertentu di situ, ya ingin mengambil data-data tertentu, nah itu saya pakai indexing. Nah, buat nomor indeks sendiri itu kurang lebih kayak gini teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 4, 5, 6, 7. Oke, sorry. Berarti ini akan lebih nih. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan dari depan itu 0 sampai 6. Kalau dari belakang, min 1. Nah, uniknya di Python, itu kita bisa dari belakang juga nih teman-teman. Gitu ya. Oke, kita juga dari belakang teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini buat namanya. Buat namanya misalkan saya tulisnya, saya simpan ini di variabelnya bernama index gitu ya. Index. Nah, saya punya variabel namanya index. Nah, kalau saya pengen ambil saya pengen ngambil Ella ya, saya bisa tulis gini, index ya. Saya punya variabel namanya index. Nah, Ella ini kan ada di indeks 1 sampai 3. Oke, Ella ini dia kan ada di indeks 1 sampai 3. Tapi teman-teman tulisnya gini, 1 sampai, sama kayak Excel ya. Jadi itu sampai artinya. Oke, sampai, ini kan 3, dilebihin 1, ininya di plus 1, jadi 4. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin maksudnya? Pas ya. Nah, oke. Itu kalau misalkan ingin ngambil Ella. Oke. Gimana Kak kalau kita ingin ambilnya dari depan? Misalkan saya pengen ambilnya Bella. Nah, saya pengen ngambil Bella. Ini ada berbagai macam cara. Ya, yang pertama gini, bisa tulis indeks, nama variabelnya ya. Nama variabel ini nama variabel. eh, Nama variabel, contoh aja. Contoh. Nah, saya ingin ambil Bella, teman-teman. Oke, saya ingin ambil Bella, teman-teman. Nah, kalau saya pengen ambil Bella, teman-teman, ini saya bisa tulisnya gini, teman-teman.
Ini kan 0 sampai 3. Kira-kira nulisnya itu gimana? 0 sampai 3, berarti 0 sampai berapa? Jangan lupa dilebihin 1, berarti 0 sampai, ya, ya 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4, jadi kayak gini. Bela. Atau juga bisa cara lain. Cara lainnya gini. Indeks, ini bukan 0 sampai 4. Tapi gini. em, Dikosongin, ya. Di spasi aja, spasi sampai 4. Gitu. Jadi 4 ini sebagai titik stop. Gitu, indeks 4. Bisa kayak gini. Jadi nolnya tuh nggak bisa ditulis. Depannya tuh nggak bisa ditulis. Itu kalau inginnya bela. Gitu ya. Nah, sekarang nih. Kalau misalkan, Kak. Misalkan saya pengen ngambilnya adalah kata ajar. Kata ajar dari belajar. Gimana caranya? Saya bisa tulis gini. Indeks. Ya. Saya tulisnya nggak perlu 3 sampai 7. Saya cukup tulis gini aja. Ini artinya 3 dan seterusnya. Gitu ya. Ini artinya 3 dan seterusnya, teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Kiranya aman untuk dipahamin buat Kak Ina. Paham ya? Untuk sampai sini, cara pengambilannya dulu sebelum saya tulis yang minusnya. Karena ada yang minus nih. Ada yang minus kalau dari belakang ya. Oke. Nah, berarti dilebihin satu ya? Iya betul. Perhitungannya dilebihin satu. Tapi nggak mesti dilebihin satu juga ya. Contohnya kayak yang ini nih. Kalau kita mau ngambil bela atau ajar kan nggak perlu dilebihin satu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin ambil minus ya, kita pengen ambil minus nih. Nah, gimana tuh Kak caranya kalau kita ingin ambil minus? Nah, ini kan minus satu, minus 2, minus 3. Sama, misalkan saya ingin ambilnya eh, aja, aja dari kata belajar ya, aja. Berarti ini kan indeksnya kalau positif 3 sampai 5 ya, berarti sampai 6 ya, nanti dibit satu pas indexingnya. Terus kalau ini ya aja itu kalau misalkan minus kan berarti minus satu, dua, tiga, empat. Oke, minus satu, dua, tiga, empat, minus 4 ya. Minus 4 sampai minus 2 ya kan. Dia sampai minus 2. Nah, uniknya begini teman-teman. Kalau misalkan kita ingin ambil aja, ya kita pengen ambil aja dari kata belajar. Nah, ini teman-teman sama konsepnya dilebihin satu tapi ke kanan gini ya. Maksudnya gini, kita pengen lebihin aja, kita pengen ambil aja, berarti kita indeks. Kalau pakai minus ya, kalau pakai minus yang menurun, berarti dia minus 4 sampai minus satu. Ya, jadi ini tetap di plus satu ya. Ininya tetap di plus satu ya, titik akhirnya gitu. Kalau kita ingin ambil aja di kata belajar. Oke, itu kalau buat minus gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau minus itu dari kiri ya, inputnya ya. Inputnya bukan dari minus satu ke minus 4, tapi minus 4 ke minus satu tetap dari kiri.
Oke, aman? Oke. Oke, kalau aman teman-teman, oke, kita lanjut. Nah, sekarang nih teman-teman, oke, ini kita tanggung, oke, sampai kayaknya kita bisa sampai 19.30 atau 45 aja. Karena ini saya yakin udah teman-teman udah bisa kelarin untuk indexing. Nah, kita punya Python itu asik ya. Kita punya string Python itu asik. Jadi kita punya data kayak gini, sorry, ketik kodenya di sini. Jadi kita punya kode Python itu asik, bukan kode, tapi inputan Python itu asik gitu ya. Oke, kita punya kode Python itu asik. Kodenya adalah contoh sama dengan Python itu asik. Oke, boleh satu, boleh dua ya. Python itu asik. Oke. Nah, saya disuruh ambil indeks kedua. Indeks kedua dari Python itu asik. Kira-kira outputnya apa nantinya? Python itu asik. Kira-kira apa outputnya? Oke, kira-kira apa? Spasi dihitung. Spasi dihitung sebagai indeks ya. Oke, kira-kira apa? eh Buat Kak Ina, tahu nggak kira-kira? Oke, kira-kira apa indeks keduanya? Nah, betul, Kak Timothy. Jadi, ini contoh, terus kita indeks dua, ya, kita indeks dua, oke, seperti tadi, dari kiri kanan 0, 1, 2, berarti ini 0-nya itu P, satunya itu Y, 2 itu T. Berarti kalau kita contoh ini adalah T. Oke, ini agak sedikit lambat ya untuk ininya. Ditunggu dulu. Nah, oke, aman ya. Oke, selanjutnya deh. Saya pengen ngambil Python. Saya ingin ambil Python dari Python itu asik gimana? Oke, gimana kalau saya pengen ngambil kata Pythonnya?
Oke, kalem. Contoh 0, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coba dihitung lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bener sampai 5. Tapi ingat nggak kalau buat indexing tuh diapain? Gimana kalau buat indexing? Oke, gimana Kak Adit ya? Ini kan sampai 5 benar, tapi ingat nggak diapain kalau misalkan buat indexing itu? Oke. Ingat ya, ini dilebihin satu. Jadi ini kan indeks ke 0, P, indeks ke satu Y, indeks kedua T, ketiga H, keempat O, kelima N. Nah, dilebihin satu. Jadi gini, contoh, benar itu indeks ke 0 sampai ke 5, tapi pas ngambilnya 6 sampai 6. Jadi dilebihin satu di ujungnya. Nih. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Tuh. Oke, aman? Oke, aman. Kayaknya kita perlu 3 kali latihan lagi deh. 2 kali latihan lagi buat ini. Oke, boleh Kak Ina gitu. Boleh banget kayak gitu. Oke, sekarang coba. Kalau misalkan saya pengen ngambil itu, ya Python itu asik, saya pengen ngambil itunya. Gimana? Saya pengen ngambil itu. Kira-kira gimana? Gimana? Kalau mengambil itu dari Python itu asik, indeks 94. 94 atau gimana nih? Oke, oke, kita bedah dulu ya. Oke, kita bedah dulu. Jadi gini, kita punya teks yang namanya itu Python itu asik. Ya, kita punya Python itu asik. Ya. Nah, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, spasi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, lihat deh. Dia di antara 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 9. 7, 8, 9. Ya. Nah, berarti kita ngambil 7 sampai 10. Jadi, kalau mau ngambil itu, ya, kalau mau ngambil itu, dari kata Python itu asik, berarti kita ngambilnya contoh, contoh, oke, sorry. Ini belum saya colok lagi. Contoh, contoh, 8 sampai, contoh, tadi berapa? 7 sampai 10 ya? 7 sampai 10. Oke, aman buat Kak Ina.
Paham nggak? Oke, paham. Oke, baik. Oke, baik. Kalau paham, teman-teman lanjut ke, oke, saya pengen ngambil asik. Satu lagi. Saya pengen ngambil asik. Oke, saya pengen ngambil asik. Kira-kira gimana? Contoh 12, 13. Oke, coba cek ya. Oke, buat teman-teman yang lain udah aman belum? 12 sampai 16. Ini kita targetin hari ini harus kelar ya buat yang pembahasan satu ini. Biar nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa. Oke, 12, 16 enggak nih? Kurang tepat. 11, 16 ya. 11, 16. 11, 16 ya. Ya. Oke. Tapi gini teman-teman. Kalau misalkan ini sampai ujung, teman-teman gini aja. Kalau sampai ujung, gini aja. Tinggal langsung gini contoh. Contoh. 11 dan seterusnya. Jadi itu langsung ngambil dari A sampai sik. Ya, sampai K-nya tuh. Sama aja. Jadi nggak usah di-input 16-nya. Gitu. Jadi nggak usah dihitung 16-nya. Gitu. Ini artinya 11 dan seterusnya. Oke, tambahan lagi ya. Di sini udah belum ya tadi? Oke, udah ya. Sama kayak kita pas ngambil ajar nih. 3 dan seterusnya. Jadi 3,2 udah gitu aja. Jadi nggak usah ditulis lengkapannya. Aman? Ada yang mau tanya lagi? Contoh min 4 juga bisa Kak kalau masuk hitung. Oke, betul. Nih, Kak Timothy. Thank you banget nih. Oke, contoh 4 juga bisa nih. Contoh min 4 juga bisa. Kurang Kak. Oh, oke. Sorry. Saya tadi nemu name-nya contoh is not definite. Oke, ya hasilnya kayak gini. Oke, aman? Sampai sini? Kita masih ada dua. Oke, masih banyak soal nih. Oke, aman? Pas ya? Buat indexing ini. Oke, saya langsung lanjut aja, teman-teman, biar keburu waktu juga. Kalau mau ngambil kata yuk dari Ayu, ini tinggal pakai ini ya. Tinggal pakai B1. Ini udah langsung saya jawabin. Sorry. Oke, keluarkan output akhirnya selesai. Ini langsung aja. Oke, gabungkan list, teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman. Kita disuruh buat list 1, 2, 3 halo B pagi. Nah, teman-teman gini aja. Oke, ini saya hapus aja nih. Saya hapus dulu di sini deh. Saya hapus dulu aja. Nah, ini teman-teman sebenarnya copy paste aja dari sini. Nih, copy paste aja dari sini. Lihat ya. A sama dengan, ini buat list ya. List itu, tanda itu sebuah list adalah gini, teman-teman. Nah,
Kurung siku ini adalah tanda itu sebuah list. Ini artinya list dengan variabel A, gitu ya, cara definisiinnya. Nah, ini oke deh. Gini, terus kita juga punya list B-nya. List B-nya ini. Nah, gabungin list, berarti A ditambah B. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau ditambahin, dia nanti jadi berurut. Jadi list A-nya dulu didefinisikan, baru list B-nya. Gitu ya. Oke, aman sampai sini? Jadi plus ini buat nambahin data list. Jadi teman-teman kadang gini, kenapa sih kita harus menyimpan di variabel suatu data itu, dan umumnya suatu data itu disimpan dalam list. Nah, tujuannya misalkan saya butuh data A dan butuh data B. Nah, saya butuh data A dan data B ini digabungkan. Contoh gini, misalkan saya di Dukcapil, contoh aja ya. Nah, saya saya butuh saya butuh gabungin ya, data kependudukan di Kecamatan Tebet ya, Kecamatan Tebet, di Tebet, terus saya butuh data kependudukan di Pancoran, di Mampang, di Pasar Minggu, di Jagakarsa. Saya butuh data itu digabungkan satu. Oke, biar gampang, saya langsung aja tulis plus atau saya tulis join. Biar nantinya tuh kayak gini datanya. Atau misalkan saya administrasi di sekolah deh. Nah, saya butuh ya data kelas 8 A, 8B, 8C, 8D digabungin semuanya jadi kelas 8. Jadi satu list baris gitu, satu list atau satu variabel gabungan gitu. Nah, saya tinggal pakai plus aja biar menggabungkan data itu menjadi satu gitu. Nah, biasanya kayak gini teman-teman. C sama dengan A plus B, biar nanti dia tinggal panggil C. Jadi nyimpennya itu di C, di variabel C. Oke, biasanya kayak gitu. Oke, aman sampai sini. Jadi buat praktikalnya di situ. Oke, aman sampai sini? Aman, Kak, paham. Oke. Nah, selanjutnya kita disuruh buat new list. Oke, ini sebenarnya teman-teman tinggal buat new list ya. Jadi new list, new underscore list isinya ini. Oke, ini udah saya jawabin sama kayak tadi di 11. Nah, sekarang kita ambil elemen dari new list. Oke, ini new listnya di run dulu. Oke, indeks keduanya kira-kira bakal keluarnya apa, teman-teman? Indeks keduanya kira-kira bakal keluar apa, teman-teman? Bakal keluar apa indeks keduanya dari ini? Oke, 7 ya. Oke. Nah, hasilnya 7 nih. New list 2, indeks kedua tuh 7. Oke, ini 12, 13. Oke, lanjut lagi. Nah, indeks list pada indeks 1, 2, 3 dari new list. Oke, ini oke, new list 1, 2, 3 jelas ya. Ini bakalan true 7, 1, 2, 3. Jadi gini, ini bakal keambil langsung di sini, teman-teman. Ya, bakal keambil langsung di sini. Oke, oke, buat oke, ini udah. Nah, ini. Sekarang gimana caranya ngapus, Kak? Kalau misalkan tambah itu append. Nah, tapi nanti kita bakal kasihnya di minggu depan saat kita bahas tugas besar 2. Gitu ya, cara tambah dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, buat di, oke.
buat ngapus teman-teman, oke, ini ada list pembahasan tugasnya. Oke, di sini teman-teman bisa pakai remove ya. Misalkan gini teman-teman, saya contohnya gini, saya punya variabel contoh ya, contoh 1, 2, 3, 4. Saya pengen ngapus 4-nya. Nah, saya tinggal contoh dot remove 4. Bisa pakai cara kayak gini. Nah, kita disuruh ngapus 1,5-nya. Saya bisa tulisnya gini, new list dot remove 1,5. Oke, bisa juga saya tulisnya gini. Oke, del new list cara hapus pakai. Oke, bisa juga pakai del new list nomor indeks. Bisa juga pakai pop. Oke, ada banyak cara. Oke, kita coba satu-satu deh. Tapi saya nggak mau pakai new list ya, karena itu udah ada di pembahasannya. Oke, misalkan saya pakainya kayak gini, teman-teman. Ini kita belum bahas nested list ya. Ini masih panjang perjalanan, tenang aja. Ini saya buat variabelnya namanya A, Indonesia, Italia, Malaysia. Oke, Malaysia, oke, Thailand. Thailand. Oke, kita bisa, oke ini di run dulu. Kita bisa pakai yang pertama pakai remove ya. Pakai remove, oke kalau remove ini bisa nggak ya? Kalau pakai string coba ya. Oke, saya lupa. A.remove, oke, misalkan saya menghapus Thailand. 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 Terus saya panggil lagi A-nya. Oke, coba kapus nggak ya? Kalau string. Nah, oke, ini kapus nih. Ini works tuh. Kita pakai a.remove, apa yang mau kita hapus? Kalau dia bukan angka, berarti pakai petik 2. Kita bisa pakai a.remove. Ya, tapi saya run lagi A-nya, biar Thailandnya muncul lagi. Nah, oke, lanjut. Kita juga bisa pakai yang namanya del. Ini agak lama tapi ya. Del, A, terus, nah ini nomor indeksnya. Kalau Thailand itu kan ada di indeks ke -1 ya. Gampangnya pakai min aja ya, biar itu kan di paling akhir. -1, nanti saya coba panggil lagi A, lihat hasilnya. Apakah Thailand kapus? Nah, iya, Thailand kapus. Bisa juga pakai gini. Gitu ya, del A dot ini. Oke, bisa juga, oke, saya bisa pakai dot pop. Ya, pakai dot pop. Itu lebih enak sebenarnya. Pakai dot pop itu lebih enak. Tapi dia pakai nomor indeks ya. Oke. Nah, A dot pop. Oke, ini saya run dulu, sorry. Saya run dulu biar muncul Thailandnya. Nah, A dot pop nomor indeksnya -1. Oke, saya panggil lagi A, kapus nggak Thailand ya? Oke. Nah, kapus. Jadi kita bisa pakai dua ini. Gitu ya. Buat nanti di minggu depan saya kasih tahu caranya gimana kalau kita mau tambahin, gimana kalau kita mau otak-atik nested list juga. Ini kan ada list di dalam list. Gimana kalau kita pengen ngambil list ini di dalam list ini. Gitu. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Aman? Ada yang mau tanyain dulu? Oke, ada yang mau tanyain dulu? Oke, sebelum untuk del dan pop apakah bisa pakai string? Oke, del dan pop nggak bisa. Del dan pop itu pakainya indeks Irna. Dia harus indeks. Enggak, dia bisa string, dia bisa menghapus string, tapi dia indeks. Ya, inputannya di sini indeks, bukan datanya. Kalau ini kan datanya nih Thailand. Ya, kalau ini indeksnya. Thailand ada indeks ke -1. Jadi ini tuh pakai indeks. Ini indeks. Gitu ya. -1 tuh indeksnya. Ya, oke. Kalau ditanya bisa nggak Kak petik 2 Thailand? Nggak bisa. Jadi pakai indeksnya. Oke, kalau mau pakai datanya langsung dan datanya itu huruf, misalkan teman-teman takut salah ya, misalkan banyak banget nih, data ada 1000 apa, ada 1000 indeks. Nah, teman-teman pengen ngapus Thailand ya, mendingan pakai dot remove gitu ya. Saya paling sering kalau nggak dot pop, dot remove gitu ya. Del nih jarang banget saya yang pakai.
gitu. Aman buat Kak Irna. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan datanya banyak, mending pakai dot remove aja biar langsung tertuju ke datanya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, baik. Oke, baik. Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi, mungkin bisa dibantu untuk saya, Muna, untuk presensinya. Oke, baik. Oke, baik. Diisi presensinya, oke, mungkin boleh dipandu. Buat teman-teman, saya standby sampai 20.30 buat pertanyaan Python tentang tugas satu. Jadi harapannya teman-teman sudah paham untuk di materi tugas bisa satu. Oke, boleh dipandu untuk Muna dokumentasinya, punten. Boleh on cam teman-teman yang tidak berhalangan. Kalau yang nggak bisa on cam, reactionnya aja ya. 1, 2, 3. Udah Kak? Oke. Oke, makasih banyak buat Muna. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Muna. Makasih buat Kak Ina, buat teman-teman. Saya izin live ya.